Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu punya masalah apapun, sekecil sampai sebesar apapun, yang paling pertama jangan salahin siapa yang di depan kita menjadi penyebabnya. Tapi coba introspeksi diri antara kita sama Allah. Segera wudu, sholat, taubat, sujud kepada Allah, maka akan mudah urusan itu. Daripada kita sibuk nyalain si fulan, tidak ada gunanya. Kita tidak memperbaiki sumber masalah kita. Kalau kita kerja di perusahaan, apa yang membuat kita terancam tidak kerja lagi di situ? Pelanggaran kan? Itu masalahnya dosa. Kita sibuk melakukan dosa tanpa kita sadari sebenarnya itu sumber masalah kita. Sebagian salaf mengatakan saya mengetahui saya punya dosa dengan Allah kalau saya lihat perubahan sikap dari pasangan hidup saya. Istri berubah sikap, suami berubah sikap. Tunggangan saya, dia mau naik kudanya tiba-tiba kudanya kayak menolak. Atau kita mungkin mau naik mobil tiba-tiba macet. Atau kendaraan mogok atau kendaraan misalnya pecah bannya atau apa saja. Bahkan tikus masuk dalam rumahnya. Dia mengatakan bahkan tikus masuk ke dalam rumah saya itu adalah dosa saya. Sebagian di antara mereka teman-teman kalau lewat di sebuah tempat tercium bau sampah saja, bau tidak enak, dia langsung beristighfar kepada Allah. Kok bisa sampai ke hidung saya? Berarti ada sesuatu. Begitu pekahnya mereka. Jadi jangan anggap remeh masalah istighfar. Banyak orang tidak bisa istighfar, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang lisannya tidak bisa mohon ampun kepada Allah karena Allah tidak berikan taufik. Kata sebagian salaf, siapa yang Allah mudahkan lisannya istighfar, berarti Allah ingin mengampuni dia. Makanya kemarin saya ingatkan, baca istighfar sampai ke ujung sana. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Sampai-sampai lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, lalu dia pergi ke padang pasir yang tidak bertuan. Gak ada orang lain, cuma dia sendiri. Semua bekalnya naik ke atas untanya lalu dia jalan. Pada saat dia penat, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Waktu dia bangun dari tidurnya, untanya sudah hilang. Lalu dia keliling-keliling mencari, dia tidak menemukan unta dan bekalnya. Dia sudah putus asa. Kata Nabi SAW, waktu dia sudah putus asa, dia bilang dalam dirinya, saya ingin kembali ke pohon tadi, saya ingin tidur lagi, semoga saja saya waktu bangun sudah mati. Maka dia pun tertidur, waktu dia bangun, dia melihat unta sama bekalnya ada di depan matanya. Kata Nabi SAW, bagaimana gembiranya dia, Allah lebih gembira daripada orang itu pada saat menemukan kembali tunggangan, dia bisa menyelamatkan dirinya untuk jalan dan dapat bekal makanannya, daripada Allah lebih gembira daripada orang itu. Allah senang dengan taubat kita. Kita putar yang kedua lagi, masih bisa kita berzikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kata Nabi SAW, 4 kalimat yang paling Allah cintai. Bahkan beliau mengatakan dalam riwayat lain, saya mengucapkan satu kali lebih saya sukai daripada terbitnya matahari. Maknanya apa? Matahari kalau terbit semua makhluk Allah bisa beraktivitas, kita beraktivitas, hewan-hewan beraktivitas, semua orang gembira matahari terbit. Orang bisa beraktivitas, terang semuanya, gitu kan? Maka menyebutkan zikir ini sekali lebih baik daripada terbitnya matahari. Kita baca la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, harta simpanannya surga, la haula wa la quwata illa billah. Ada sahabat dalam sebuah kisah disebutkan, suami istri, anaknya bujang, remaja, ikut jihad. Kemudian satu hari pulanglah pasukan itu, semua pasukan utuh kecuali anaknya 2 orang ini. Maka mereka mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anak kami ikut perang, kami nggak tahu nasibnya. Kalau teman-temannya pun tidak tahu, kalau ada berita dia mati syahid nggak ada masalah. Tapi teman-temannya nggak tahu kemana. Kami takutnya ditawan oleh musuh, disiksa. Apa kata Nabi SAW? Pulanglah, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Maka tanpa banyak fikir, dengan penuh keyakinan, suami istri pulang lalu amalkan. Dari semenjak pulang sampai mereka tertidur. Di tengah malam, dalam kisah ini dikatakan dalam riwayat yang sahih, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Waktu kedua suami istri bangun buka, mereka kaget anaknya depan pintu. Bukan cuma itu. Dia membawa beberapa hewan yang merupakan harta rampasan perang. Ayahnya menanyakan, bagaimana ceritamu nak? Dia mengatakan, ayah, saya ditawan oleh musuh. Bahkan saya diikat dengan sangat kuat. Tapi entah beberapa waktu yang lalu, saya merasa tiba-tiba ikatan itu melonggar dan musuh-musuh semua tertidur. Lalu kemudian saya bisa dapat unta mereka, saya mengambil beberapa senjata mereka dan juga hewan tunggangan mereka, saya jadikan harta rampasan perang, lalu saya pulang ke Madinah. Dan ayah ibunya tiba-tiba berpikir, waktu anaknya mengatakan beberapa saat yang lalu, itu di saat mereka mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Itu yang kita baca kemarin. Banyak orang tidak tahu dan tidak mengamalkan ini. Kita membaca salawat kepada Nabi SAW, baca salawat Allahumma salli ala Muhammad, yang paling ringkas, bisa panjang.
Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat waktu dia bilang, ya Rasulullah, berapa waktu yang saya lowongkan nih, kalau saya mau lowongkan waktu misalnya 1 jam nih saya mau berzikir, berapa dari waktu itu saya lowongkan untuk baca salawat pada anda? Cukupkah seperempatnya? Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia bilang, ya Rasulullah, setengahnya. Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia mengatakan 2/3 ya Rasulullah. Artinya kalau 1 jam itu 2/3 saya salawat kepada anda. Kata Nabi SAW, bagus, kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia bilang, kalau gitu saya jadikan waktu yang saya lowongkan semua salawat kepada anda. Kata Nabi SAW, kalau begitu dibersihkan semua dosamu, dan kau akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kemarin kita baca salawat, alhamdulillah, berapa ratus langkah kita jalan membaca itu. Di Masjidil Haram, di musim haji lagi. Dan kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fi ahabbu ila Allah min hadil ayyam ya'ni al-ashr. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kata sebagian ulama, bahkan Ramadan pun 10 terakhirnya kalah dengan yang kita sekarang ini ada, 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal soleh wajib ataupun sunnah lebih Allah cintai dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan kemarin kita umrah di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita pun sekarang masih menunggu sambil ibadah 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, jihad pun di jalan Allah, keluar meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa disiksa oleh musuh, bisa dibunuh. Sama itu juga belum bisa mengalahkan pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun sunnah. Makna hadisnya walaupun sunnah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun jihad. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yaji bidzalika bi syai'. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, dia punya 10 miliar dikeluarkan semua diinfakkan, kemudian dia pun mati syahid, dua-duanya habis, baru bisa menyamai amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ini amal-amal yang mulia. Sudahkah kita syukuri semua ini teman-teman sekalian? Nikmat Allah yang melimpah, di masalah kita kerjakan saja itu. Gugurkan rambut-rambut kita pada saat kita cukur, pahalanya besar sekali, luar biasa. Dan terlalu banyak nikmat-nikmat yang lain. Coba peka teman-teman melihat nikmat Allah di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang subhanallah, ada hal-hal yang kita anggap mungkin itu buruk, padahal sebuah nikmat. Ini saya kadang-kadang sampaikan contoh di pengajian, saya ingatkan kembali. Contoh misalnya lapar. Kalau kita tanya apakah anda mau lapar, jawabannya orang pasti tidak mau lapar. Tapi sudah paham gak teman-teman sekalian, kalau tanpa lapar gak enak makanan itu. Contoh misalnya kita sudah kenyang nih, udah makan 2 piring makanan udah kenyang, kemudian kita dikasih lagi ayam bakar, dikasih lagi apalah jenis makanan yang paling kita suka, kita gak mau makan lagi karena sudah kenyang. Tapi kalau kita lapar, nasi sama sambal saja enak. Berarti lapar itu bukan ajang untuk keluh kesah. Selalu kita bilang aduh lapar. Kenapa aduh lapar? Alhamdulillah lapar. Karena lapar itu pintu untuk nikmatnya makan. Sama juga dengan haus. Dengan haus, tenggorokan kita kering, kita jadi nikmat sebenarnya. Karena nikmat jadi minum. Kalau kita minum, apalagi kalau kita lagi haus, kita minta misalnya air dingin. Itu kan beda. Dibandingkan kita lagi tidak haus, selalu ditawarkan mau minum apa Bapak Ibu, kita masih punya pilihan. Mau apa ya, panas atau dingin. Tapi kalau kita haus itu ada kenikmatan tersendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang puasa 2 kegembiraan, dapat 2 kegembiraan, satu pada saat dia berbuka puasa, karena hilang dahaganya, gitu kan. Kemudian juga pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Begitu juga dengan capek misalnya, letih. Ini sebuah nikmat yang besar. Kalau kita dari pagi disuruh tidur Bapak Ibu sekalian, sampai malam kita tidur nih. Malam disuruh tidur lagi, apakah kita masih bisa tidur? Coba saya tanya. Kalau Bapak Ibu dari pagi disuruh tidur sampai malam, terus malam suruh tidur lagi, masih bisa tidur nggak malamnya? Hah? Mana ini? Masih hidup nggak? Susah tidurnya ya, karena kita kan sudah tidur dari pagi sampai malam. Kita tidur dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Terus kita jam 10 malam suruh tidur lagi, susah tidurnya, karena sudah banyak tidurnya. Tapi kalau kita dari pagi kerja sampai maghrib, capek nih. Pas ngantuk tidur malam hari, capek. 2 jam aja sudah nikmatnya luar biasa. Berarti mulai sekarang Bapak Ibu kalau lapar, kalau haus, kalau capek bilangnya apa? Alhamdulillah. Bukan selalu aduh, ya. Keluhan terlalu banyak. Lihat orang yang masih di bawah kita. Jadi kita bisa
bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, tidak akan bersyukur. Pasti kita akan selalu, ya kalau kita tidak bersyukur. Tapi kita lihat orang yang masih jalan kaki. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang pakai mobil, kita lihat orang yang pakai sepeda. Kalau kita punya mobil satu, jangan lihat orang yang punya mobil dua, kita lihat orang yang masih pakai motor. Begitu seterusnya. Kita tinggal di satu wilayah di Jakarta, misalnya itu di satu wilayah, jangan lihat orang yang lebih elit, lihat orang yang di bawah kita supaya kita bersyukur. Walaupun kita boleh dalam Islam punya ya ambisi positif di tanda kutip ya, punya semangat untuk mendapatkan lebih besar nikmat, tamak terhadap Allah boleh, tapi jangan sampai kita kufur nikmat. Karena tidak mungkin kita pindah ke nikmat setelahnya kecuali kita bersyukur. Syukur ini teman-teman harus diikuti dengan seluruh anggota badan ya, bukan hanya lisan saja, tapi dengan seluruh anggota badan. Dan yang paling bagus adalah kita bersyukur itu dengan menggunakan apa yang Allah berikan ini dalam ketaatan kepada Allah. Diberikan kesehatan untuk ibadah, diberikan harta untuk bersedekah, gitu kan? Apa saja kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ puncak syukurnya seorang hamba. Kita bisa lihat bagaimana statement para ulama berhubungan dengan masalah syukur ini, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih." Bersyukur itu dijalani dengan hati, dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Sementara memuji Allah digunakan lisan. Maksudnya aplikasi harus ada. Bukan cuma kita bilang alhamdulillah, tapi bentuk syukur kita adalah dengan kita ya praktekkan di lapangan. Contoh misal Bapak Ibu masuk ke satu restoran, cocok makanannya, kita rasa enak. Coba sebagai tanda syukur beli jenis makanan yang sama, porsi yang sama, berikan kepada tukang parkir, berikan kepada orang-orang susah. Kita beli pakaian, belikan pakaian yang sama, berikan kepada orang-orang yang mungkin dia tidak akan mungkin bisa membelinya misalnya. Maka itu bentuk syukur. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariq al-Hijrain di halaman 508 mengatakan, "Ats-tsana'u 'alan ni'ami wa mahabbatu wal 'amalu bi ta'ati." Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Ini makna syukur. Kata beliau, memuji atas nikmat, bilang alhamdulillah, dan mencintai nikmat itu. Melihat ini adalah sebuah hal yang besar. Jangan dikecil-kecilkan nikmat itu, ya. Dibesarkan dan memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Banyak orang begitu kan, kadang-kadang syaitan kelabui dia. Di saat dia belum mendapatkan, maka dia menggebu-gebu. Contoh misal dalam rumah tangga, kita hidup dalam rumah tangga misalnya. Sebelum menikah mungkin kita semangat untuk menikah dengan pasangan kita. Begitu kita sudah menikah, kita anggap itu sebuah nikmat yang kecil. Sehingga tidak pernah kita syukuri. Selalu saja ada keluh kesah dalam rumah tangganya. Padahal sebenarnya Allah sudah berikan kepada dia yang mungkin banyak laki-laki lain berharap menikah dengan istri kita, atau banyak perempuan lain berharap menikah dengan suami kita. Tapi Allah jadikan ini sebuah nikmat. Banyak orang tidak syukuri masalah itu. Sehingga selalu saja yang ada keluh kesah dalam hidupnya. Pada saat diberikan Allah SWT amanah anak. Mungkin sebelum punya anak berharap punya anak. Tapi begitu punya anak, anaknya dimarah-marahin, dipukul. Anak-anak bukan untuk dimarahin dan dipukul, untuk dididik. Kalau mereka salah, itu karena mereka belum faham. Dan saatnya di situ kita mengambil pahala, mencari pahala. Contoh saja, berapa banyak orang tua yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kamu nakal, kamu begini, ibu menyesal melahirkan kamu, ayah begini dan begitu. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan perkataan buruk untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja berpapasan malaikat lewat dan mengaminkan, akhirnya terjadi. Ya, daripada kita bilang kamu nakal, lebih baik kita mengatakan semoga Allah berikan kau hidayah nak. Misal. Lalu kita meluruskan kesalahan dia gitu. Kemudian Ibnu Qayyim juga menekankan ada rukun-rukun syukur itu sendiri. Yang pertama beliau mengatakan mengakui nikmat itu berasal dari Allah, sekecil apapun. Ya. Kemudian yang kedua memuji Allah atas nikmat tersebut, alhamdulillah. Lalu yang ketiga meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat di atas ketaatan. Jadi selalu kembali kepada ketaatan. Rezeki itu pada saat seorang hamba sedang melimpah padanya rezeki dan dia sedang dalam keadaan ketaatan, ini berarti rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Dan kalau dia punya harapan untuk mencapai sebuah rezeki lalu belum diberikan, dia tinggal introspeksi diri. Mungkin ada masalah dosa yang dia lakukan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022, "Wa inna ar-rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibuh." Sesungguhnya seseorang itu bisa
terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Sehingga kalau dia beristighfar kepada Allah, bertobat, bisa kembali rezeki tersebut. Sebaliknya, kalau seandainya rezeki melimpah pada ahli maksiat dan sudah tegak padanya hujjah, maksudnya sudah sempat dijelaskan hukum-hukum agama pada dia, ini nggak boleh, jangan buat dosa, jangan mabuk, jangan zina, jangan ini, jangan itu, tapi dia tetap melakukannya, maka itu berarti tadarruj, tahapan siksaan. Jadi jangan bilang, tuh teman saya pemabuk tapi rezekinya banyak, benar tuh, ya. Gonta ganti mobil, ini jabatannya selalu naik. Itu tadarruj, tahapan siksaan. Saya tertarik dengan statement salah satu sahabat sekaligus guru kami, Syekh Ziyad Hafidahullah di Jordan. Beliau doktor di pakar hadis di Jordan. Pernah tabligh akbar datang ke Indonesia. Waktu itu pas saya ada acara tabligh akbar di Makassar, dan beliau ada, saya minta beliau ngisi saja. Beliau bicara tentang masalah perkataan salafus saleh, masalah ibadah, masalah keimanan. Di antaranya beliau mengatakan, waktu itu menyinggung masalah bagaimana kita bersyukur dan usahakan jangan mendikte Allah. Beliau kasih contoh dirinya sendiri. Beliau bilang begini, contoh saya, dia bilang, saya dulu saking semangatnya waktu menikah ingin sekali punya anak laki-laki. Maka saya bilang dalam doa saya, ya Allah, jangan kau karuniakan saya anak kecuali laki-laki. Dia bilang, subhanallah, 5 kali istri saya hamil keguguran terus. Dan semua pada saat keguguran itu ternyata anak perempuan. Dia kan berdoa, ya Allah, jangan kasih saya anak kecuali laki-laki. Takdir Allah perempuan, gugur anaknya. Maka dia bilang, saya datangi guru saya. Kebetulan beliau muridnya Syekh Albani. Beliau mengatakan, saya datangi Syekh Albani. Lalu saya katakan, Syekh, tolong, kejadiannya seperti ini. Apa saran anda? Doakan saya. Kata Syekh Albani, semoga Allah berikan kau keturunan yang baik dan terima apa yang Allah berikan. Dia bilang, semenjak itu saya ganti doa saya. Saya mengatakan, ya Allah, berikan saya keturunan yang baik. Maka sekarang beliau punya 5 anak, laki-laki dan perempuan. Semuanya dianggap sebuah nikmat yang besar. Nah, ini contohnya. Karena banyak orang kadang-kadang dia minta tapi maksudnya kepada hal-hal yang detail yang mendikte Allah. Jangan. Boleh nggak Ustaz kita bilang, ya Allah berikan saya pekerjaan ini? Boleh saja. Ya Allah berikan saya anak laki-laki? Boleh saja. Tapi jangan bilang, ya Allah jangan berikan saya kecuali anak laki-laki. Gitu kan? Ini masalahnya di situ, ya. Ibnu Hazm berkata rahimahullah, wa amma man syakara bilisani wa lam yashkur bi jami' a'dha'i, adapun orang-orang yang bersyukur dengan lisannya tapi tidak diikuti dengan anggota badannya. Lisannya iya alhamdulillah, tapi tidak pernah bersedekah, tidak pernah memaafkan orang, tidak pernah ada tanda-tanda dia memang beriman kepada Tuhannya dan mensyukuri nikmat yang ada. Maka beliau mengatakan, perumpamaan orang yang bersyukur dengan lisannya tapi tidak diikuti dengan anggota badannya, famathalu kamathali rajulin lahu kasa fa akhadha bi tarafihi. Perumpamannya seperti seseorang yang memiliki atau mengenakan baju tapi dia cuma pakai ujungnya saja. Falam yalbisu, tapi dia tidak pakai, dia cuma ambil baju itu ujungnya, tapi dia tidak sempat pakai di badannya. Falam yanfa'u dzalika minal bardi wal harri wal thalji wal marad, atau wal matar, maaf. Dia mengatakan maka baju itu tidak akan bermanfaat melindungi dia baik dari dingin, dari panas, dari salju, bahkan dari hujan. Diambil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam di jilid 2 halaman 84. Artinya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW yang masyhur, agar kita selalu mensyukuri nikmat, lihat walaupun itu nikmat kecil. Kita bisa minum seteguk air saja sebuah nikmat. Kita bisa merasakan dengan lisan kita makanan tersebut bedanya, oh ini manis, ini pedas, ini asam, ini asin, itu sebuah nikmat. Hidung kita masih bisa membedakan mana wangi, mana busuk sewaktu seketika, sebuah nikmat. Dan kita masih bisa membedakan mana intonasi yang keras, yang lembut, itu juga sebuah nikmat. Banyak nikmat kita. Tangan kita masih bisa bergerak sebuah jari-jarinya, semua nikmat yang besar. Maka selalu bersyukur kepada Allah SWT dan jangan sampai digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena Allah bisa angkat nikmat itu dengan kemaksiatan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, hadis hasan, ini disebutkan oleh Imam Ahmad jilid 4 halaman 278, man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir. Siapa yang tidak berusaha bersyukur sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan bersyukur dengan sesuatu yang besar. Maka kita harus mulai dengan hal-hal kecil kita syukuri, baru kemudian menjadi besar. Abu Hazim berkata, kullu nikmatin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah sebuah musibah.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur saya akan tambah, kalau kalian kufur maka azabku akan pedih. Itu dengan cara kita bersyukur terhadap hal yang kecil dulu, maka yang besar akan kita dapatkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, setelah ini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau kita membiasakan diri sibuk dengan ibadah sunnah, misalnya sholat-sholat sunnah, maka pastikan sholat wajib kita aman. Karena tidak ada orang yang melalaikan